Nama saya Nurul Hidayah dari Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang komunitas padi ini. Bagaimana sih pengaruhnya komunitas padi ini terhadap virus COVID-19? Nah, di sini uh, saya melakukan ini untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas pangan dan non-pangan untuk tugas UTS. Di sini saya mengambil dari komoditas padi. Bagaimana sih pengaruhnya komoditas padi ini terhadap virus COVID-19? Nah, di sini definisi dari padi atau beras adalah padi merupakan komoditas tanaman pangan penghasil beras yang memegang peranan penting dalam kehidupan ekonomi Indonesia. Jadi di sini padi merupakan panganan pokok bagi orang Indonesia. Sedangkan beras sendiri merupakan bahan pangan pokok bagi penduduk Indonesia yang memberikan energi dan zat gizi yang tinggi. Di sini saya mengambil data produksi beras. Di sini saya mengambil 2 tahun belakangan ini, yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Tahun 2018 menunjukkan jumlah produksi padi di sendiri itu berjumlah 33,94 juta ton. Sedangkan untuk di tahun 2019 produksi padi sendiri mencapai 31,31 juta ton. Jadi di sini data produksi beras sendiri setiap tahunnya mengalami penurunan. Kenapa? Karena alih fungsi lahan sering terjadi, dijadikannya mall, perumahan, dan lain sebagainya, sehingga produksi padi sendiri di dalam negeri ini mengalami penurunan. Bagaimana sih pemerintah bisa mengatasi produksi padi ini, sedangkan penduduk di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan? Pemerintah melakukan impor dari negara lainnya yang ada di Asia. Contohnya ini negara Thailand yang melakukan impor ke negara Thailand. Negara Thailand mengekspor berasnya kepada Indonesia, seperti itu. Di sini akibat pengaruh COVID-19 ini, harga beras premium naik sekitar 1,98%, yang harganya sekarang yaitu 10.000 0,33 atau 10.100. Sebelumnya di kisaran 9.000 atau 9.000-an lah. Nah, untuk beras medium ini naik sekitar 2,51%. Sekarang harganya 9.805. Ini menurut data yang saya ambil dari data BPS Indonesia. Jadi akibat dari COVID-19 sendiri menaikkan harga beras premium dan menaikkan harga beras medium. Lanjut, bagaimana sih peluang dan ancaman komoditas padi ini terhadap virus COVID-19? Yang pertama, peluangnya ini pemerintah lebih memaksimalkan. Apa maksudnya pemerintah lebih memaksimalkan? Di sini pemerintah lebih memaksimalkan komoditas di dalam negeri atau di Indonesia sendiri, karena di sini pemerintah tidak melakukan impor, jadi pemerintah lebih memanfaatkan komoditas padi di dalam negeri, seperti itu. Peluangnya lagi, petani harus meningkatkan produksinya, sehingga petani di sini memiliki peluang besar diterimanya produk mereka di pemerintah. Karena kenapa? Karena di sini otomatis pemerintah mengalami kekurangan
beras. Nah, untuk ancamannya sendiri ini kenaikan harganya naik karena kelangkaan. Nah, untuk yang kedua ini panen raya bisa maksimal. Tidak bisa maksimal. Apa yang dimaksud dengan panen raya tidak bisa maksimal? Di sini petani saat melakukan pemanenan tidak bisa maksimal karena harus berjauhan karena takut penyebaran virus corona. Pemerintah pertama, pemerintah menyediakan bahan pokok utamanya beras untuk masyarakat yang berjumlah 267 juta orang. Nah, jadi di sini pemerintah lebih menyediakan bahan pokok untuk masyarakat Indonesia. Yang kedua, pemerintah mempercepat ekspor komoditas strategis dalam mendukung keberlanjutan ekonomi. Yang ketiga, program kegiatan padat karya agar sasaran pembangunan pertanian dicapai dan masyarakat berlangsung. Sedangkan yang keempat, perkembangan pasar tani di setiap provinsi, optimasi pangan lokal, koordinasi dengan infrastruktur logistik dan e-marketing. Ini menurut artikel yang saya baca. Nah, pendapat saya tentang strategi yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu yang pertama, pemerintah bisa melakukan optimalisasi desa provinsi dengan sumber daya alam yang ada di desa atau di provinsi tersebut. Untuk yang kedua, bisa melakukan e-marketing untuk jual beli produk pertanian dengan melakukan e-marketing agar pasar pertanian ini bisa berjalan dan memutus rantai pemasaran yang panjang juga. Untuk yang keempat, untuk yang ketiga, meminimalisir harga produk pertanian yang terus meningkat dengan cara impor ke negara yang tidak melakukan lockdown. Di sini jika sudah swasembada bisa melakukan impor, sedangkan bisa melakukan ekspor maksud saya. Sedangkan yang keempat, memberikan bantuan kepada masyarakat tadi berupa bantuan bahan pokok seperti tadi. Yang kelima, penjagaan harga produk pertanian yang terus meningkat dengan menetapkan kebijakan. Jadi di sini pemerintah harus menetapkan kebijakan agar supaya orang-orang yang menimbun bahan pokok makanan yang memborong atau menyetok bahan makanan di rumahnya agar tidak melakukan seperti itu. Jadi kalau produk tersebut langka, pemerintah harus tegas untuk menetapkan kebijakan apa yang harus dilakukan agar tidak melakukan. Sekian dari presentasi saya dan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.